Hampir setengah jam semua urusan administrasi dan lain-lain terselesaikan. Terima kasih dok, saya sangat berharap besok saya bisa mendapatkan hasilnya dan saya berdoa semoga Savana putri kandung saya, ucap Ayuma. Vincent mengangguk. Vincent tidak tahu bagaimana hasil tes DNA ini, tapi Vincent berdoa yang terbaik untuk Savana. Setelah sekian lama tidak mendengar kabar Savana, sekarang Vincent dikejutkan dengan kabar orang tua Savana yang kembali dari Arsen. Terakhir yang Vincent tahu kabar Savana, dia diculik dan sampai sekarang belum ditemukan. Oh iya dok, Anda bilang Arsen menghubungi Anda. Sekarang Arsen di mana? Chat dan telepon saya tidak ada yang dijawab, tanya Victor. Kamu belum tahu? Arsen kecelakaan, dia dirawat di rumah sakit ini. Kecelakaan? Victor dan Ayuma terkejut bersamaan. Iya, informasi yang saya dapat penyebab kecelakaan Arsen terpeleset dan jatuh dari tangga. Terdapat luka cukup dalam di kepalanya sehingga Arsen masih koma. Kejadiannya sekitar kemarin jam 3 sore. Siapa yang membawa Arsen ke rumah sakit? Tanya Ayuma. Mama dan papanya, Tante Margareta dan Abian, jawab Vincent. Ayuma seketika terdiam, otaknya mencoba positive thinking. Kecelakaan Arsen murni jatuh dari tangga karena terpeleset. Namun firasatnya mengatakan Margareta terlibat dalam kecelakaan Arsen. Apalagi Margareta mengantar Arsen ke rumah sakit, otomatis Margareta juga ada di tempat kejadian. Selain itu yang memperkuat dugaan Ayuma, waktu kecelakaan Arsen tak lama setelah Arsen memberitahu kepada Victor dan Vincent tentang tes DNA itu. Mungkin saja Margareta mengetahui rencana Arsen dan mendorong Arsen dari tangga. Itu hanya dugaan Ayuma, tapi Ayuma berharap dugaannya ini salah. Ayuma berharap Margareta masih punya hati untuk tidak menyakiti putra kandungnya. Mama mau jenguk Arsen, tanya Victor membuyarkan lamunan Ayuma. Mama juga ingin menjenguk, tapi iya aku mengerti sebaiknya Mama tidak usah menjenguk Arsen. Kita pulang sekarang ya. Victor dan Ayuma pun pamit pada Vincent lalu bergegas menuju ke parkiran. Kamu langsung berangkat ke kantor aja, Mama pulang naik taksi pulang ke rumah. Enggak Ma, aku ingin mengantar Mama dan memastikan Mama baik-baik saja. Karena Victor terus memaksa, Ayuma pun mengikuti keinginan putranya. Di mobil, Ayuma sengaja membuka email untuk mengecek apakah ada email dari abangnya. Ternyata ada satu pesan, abang sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa kita ke bandara, Ma? Bang Andrew, saudara Mama yang Mama ceritakan tadi sudah tiba. Victor mengangguk, lalu memutar balik mobil menuju ke bandara. Papa bisa pulang biar Mama yang menjaga Arsen di sini, ucap Margareta sambil menyentuh pundak suaminya. Sejak kemarin, Abian sama sekali tidak meninggalkan ruangan ini. Abian terus duduk di kursi samping Arsen dan menggenggam tangannya, melihat bagaimana khawatirnya Abian dengan kondisi Arsen sekarang. Margareta bisa merasakan kasih sayang Abian pada Arsen begitu besar. Abian pasti marah besar jika tahu putra kesayangannya celaka oleh ibu kandungnya sendiri. Untung saja Margareta sudah berbicara dengan satpam yang mengatur keamanan rumah untuk menghapus bagian Margareta mendorong Arsen jatuh ke lantai. Margareta juga menyuruh satpam mengatakan pada Abian CCTV sedang rusak. Tapi sejak kemarin Abian tidak bertanya lagi kronologi jatuhnya Arsen. Ya, Margareta bersyukur karena apapun yang dia katakan, Abian pasti selalu mempercayainya. Papa akan menunggu di sini sampai Arsen sadar. Iya, Pak. Mama tahu Papa sangat mengkhawatirkan kondisi Arsen, tapi Papa juga harus memperhatikan kondisi Papa. Jangan sampai Papa drop dan sakit. Kalau nanti Arsen sadar dan melihat Papa sakit, Arsen pasti sangat sedih. Papa tidak akan drop dan Papa tidak akan kemana-mana.
tegas Abian. Abian bertekad akan menunggu putranya sampai sadar. Abian tidak ingin melewatkan detik-detik putranya terbangun. Abian ingin menjadi orang pertama yang dilihat putranya saat sadar nanti. Kalau mama lelah, silahkan mama pulang, biar papa yang menjaga Arsen di sini. Enggak lah pak, mama enggak mungkin lelah menjaga Arsen. Arsen juga putra kandungku. Aku juga sangat mengkhawatirkan kondisi Arsen sekarang. Aku juga akan tetap di sini menemani papa sampai Arsen sadar. Tapi sekarang aku pamit pulang dulu ya pak. Aku ingin mengambilkan papa baju ganti, sekalian aku beli sarapan. Iya ma. Oh iya, Sia mana ma? Sia menginap di rumah Dario pak. Savana kabur. Sebagai ibu sudah seharusnya dia perhatian dengan anak-anak. Abian mengangguk. Tapi suruh dia hati-hati, jangan sampai kecapean dan kondisinya drop. Cukup Arsen terbaring lemah begini, Sia jangan. Sia harus tetap sehat sampai tanggal operasinya. Iya pak, nanti aku akan memperingatkan Sia agar lebih menjaga kesehatan. Tapi papa tahu kan, putri kita sangat kuat. Putri kita pasti akan sembuh. Iya, papa tahu Sia anak yang kuat. Begitu juga Arsen. Abian mengulurkan tangan dan mengusap pipi putranya. Arsen juga anak yang hebat. Dia pasti akan sadar. Margaretha mengikuti pandangan suaminya. Menatap wajah Arsen, Margaretha juga tahu Arsen anak yang hebat. Tanpa kasih sayangnya sebagai seorang ibu, Arsen tumbuh menjadi anak yang hebat dan kuat. Margaretha menyadari selama ini kasih sayangnya pada Arsen tidak sebesar kasih sayangnya pada Sia. Dalam setiap kesempatan Margaretha selalu membangga-banggakan Sia. Setiap Arsen dan Sia bertengkar, Margaretha selalu membela Sia. Margaretha melihat dirinya dalam sosok Sia. Karena itu Margaretha ingin Sia bahagia. Apapun akan Margaretha lakukan untuk kebahagiaan Sia. Sampai-sampai Margaretha lupa bahwa dia juga memiliki seorang anak laki-laki. Anak yang dia sia-siakan dan dia abaikan selama ini. Maafkan mama nak, mama menyesal. Tapi mama juga tidak bisa mundur. Mama sudah melangkah terlalu jauh. Kamu juga pasti sudah lelah hidup di dunia ini tanpa kasih sayang mama. Lebih baik kamu pergi untuk selamanya saja. Mama akan selalu berdoa untukmu dari sini, batin Margaretha. Mas, mau sampai kapan kamu memelukku? Baru juga sebentar sayang. Sebentar apanya, setengah jam kamu memelukku. Oh iya, Aku kok nggak sadar, rasanya baru 5 menit. Dario meringis dan mengeratkan pelukan sambil sesekali mencium sisi rambut istrinya. Hari ini sesuai janji Dario akan mengantar istrinya pulang ke panti asuhan kasih bunda. Lalu setelah itu memproses ulang gugatan cerai. Dan sesuai dengan janjinya juga Dario tidak akan protes tahu menentang gugatan cerai Savana. Mas, capek berdiri terus, udah dong peluknya. Savana berusaha mendorong dada suaminya, tapi Dario justru mengeratkan pelukan. Gak bisa lepas sayang, kayaknya tubuh kita ada lemnya. Aduh gimana nih, gak bisa lepas. Mas Dario terkekeh. Maaf, dengan berat hati Dario melepas pelukannya. Hanya sedetik lagi menarik tubuh mungil itu dalam pelukannya. Mas capek, ini yang terakhir sayang, ini pelukan terakhir. Sekitar 10 menit Dario memeluk istrinya, lalu benar-benar melepaskan. Savana menghela nafas lega setelah tadi sesak dalam dekapan kuat suaminya. Savana agak membungkuk dan memijit betis yang agak kram gara-gara berdiri lama. Sakit ya? Dario berjongkok dan memijit betis istrinya. Savana terdiam dan memandangi wajah suaminya yang tampak khawatir.
Hati Savana sendu sekali. Kenapa di saat hendak bercerai seperti ini, sikap suaminya semanis ini? Hati Savana yang rapuh ini hampir setiap detik ingin luluh dan kembali pada pelukan suaminya. Cinta itu masih ada dan sepertinya sampai kapanpun tidak akan hilang dari hatinya. Tapi begitu mengingat apa yang sudah Dario lakukan, bagaimana Dario memprioritaskan Zia daripada istrinya sendiri, pintu hati Savana kembali terkunci. Savana tidak akan luluh lagi. Udah mas, Dario tersenyum dan berdiri. Ayo. Dengan lembut Dario menggenggam tangan istrinya dan mengajak keluar rumah. Begitu sampai di halaman depan, Savana dikejutkan dengan sebuah mobil Lamborghini Aventador berwarna merah. Kamu beli mobil baru? Tanya Savana. Seingatnya suaminya tidak memiliki mobil ini. Buat kamu? Buat aku? Iya sayang. Dario merogoh sesuatu dari saku dan menyerahkan kunci mobil. Savana mengernyitkan alis sambil menatap kunci mobil. Kamu sedang berusaha menyogokku agar berubah pikiran membatalkan gugatan cerai. Nuduh mulu kamu nih. Dario mencabik gemas puncak hidung istrinya. Ini hadiah untuk kamu, bukan sogokan. Sini ikut aku masih punya hadiah yang lain. Dario menggenggam tangan istrinya dan mengajaknya ke sisi mobil. Dario membuka pintu dan mengambil sebuah map di dalam mobil. Ini, Dario menyodorkan map itu. Apalagi ini? Buka aja. Savana pun membuka map itu yang ternyata isinya surat rumah yang sudah atas namanya. Rumah itu ada di komplek mewah yang menjadi idaman Savana selama ini. Kapan kamu membeli ini? Beberapa hari yang lalu. Savana menatap suaminya tak percaya. Mas, kan aku udah bilang kalau punya uang ditabung atau diinvestasikan, jangan dibuang-buang kayak gini. Dario terkekeh, senang mendengar suara cerewet istrinya. Dulu setiap Dario membelikan barang-barang branded, Savana pasti kesal. Savana lebih suka uang miliknya diinvestasikan. Padahal sebagai suami, Dario ingin memanjakan istrinya dengan barang-barang mahal. Mobil dan rumah ini gak seberapa harganya. Pakai mobil ini biar kemana-mana enak, gak kepanasan, gak kehujanan. Rumah ini biar kamu nyaman tidurnya. Aku gak suka perempuan yang aku cintai tidur di kasur kecil. Aku juga sudah mentransfer uang di rekening kamu. Savana diam dan menatapnya dengan sorot mata yang tak bisa Dario deskripsikan. Aku gak sedang membujuk kamu untuk mencabut gugatan cerai. Aku tulus memberikan ini untuk kamu. Aku tidak minta imbalan apapun. Aku juga tidak akan mendatangi rumah ini tanpa izin darimu. Savana mencepikkan bibir. Terharu ya? Dario mengulurkan tangan dan mengusap lembut pipi istrinya. Terharu sih iya, tapi gimana nanti aku bayar pajaknya? Pajak rumah sama mobil Lamborghini Aventador kan mahal banget. Seketika tawa Dario mengudara. Ya ampun sayang, kirain mikirin apa, mukanya sedih gitu. Aku yang bayar, kamu gak usah khawatir. Dario menarik istrinya dalam pelukan. Savana juga membalas pelukannya. Ngomong-ngomong, apa kamu melakukan ini sama Zia juga? Melakukan apa? Saat kalian cerai, kamu memberikan rumah, mobil, rumah, dan uang. Enggak lah kan Zia selingkuh. Aku menghancurkan hidupnya sebelum dia pergi dariku. Sampai akhirnya dia pindah ke Paris sama selingkuhannya. Itu pun aku masih menerornya dan aku berhenti karena aku harus bertarung sengit dengan Abian. Abian marah karena aku mengganggu putrinya. Perusahaanku sedikit goyah karena serangan Abian, jadi aku berhenti. Abian hebat berarti ya? Iya, tapi itu dulu, sekarang suamimu ini lebih hebat. Dario melepas pelukan dan mencium kening istrinya. Ayo kita coba mobil baru kamu. Kamu ingin melihat kehebatan istriku menyetir.
Savannah tersenyum dan mengangguk. Dario senang sekali melihat istrinya tersenyum seperti ini, senyum yang mungkin menjadi senyum terakhir yang dia lihat. Setelah ini, Dario hanya akan bisa memandang istrinya dari jauh. Dario hanya akan mendekat jika Savannah mengizinkannya mendekat. Tak apa, selama mereka masih menginjak tanah yang sama dan menghirup udara yang sama, Dario tetap bahagia. Aku coba ya. Iya, tapi hati-hati. Dario memegang sabuk pengamannya kuat-kuat. Savannah manapun masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil. Wah, Savannah tak hentinya mengatakan wah sejak tadi. Dario ikut bahagia melihat kebahagiaan istrinya. Ini pertama kalinya aku mengendarai Lamborghini. Rasanya wah. Aku tahu kamu bahagia, tapi harus tetap hati-hati sayang. Keselamatan yang utama. Savannah tertawa dan justru memacu mobilnya lebih cepat. Seketika Dario panik. Sayang, hati-hati nanti nabrak. Sayang, depan lampu merah. Sayang, jangan lupa rem. Savannah hanya tertawa melihat kepanikan suaminya. Entah kenapa cowok-cowok selalu panik berlebihan saat ceweknya mengendarai motor atau menyetir mobil. Saat di tengah-tengah mengendarai mobil, tiba-tiba perut Savannah sakit. Kenapa? Sayang, kenapa? Tepi dulu, tepi. Savannah mengerem mobilnya dan memegang perutnya yang tiba-tiba sangat sakit. Perut aku sakit, mas, kram, sakit banget. Kita ke rumah sakit sekarang, aku yang nyetir. Dario pun memindahkan posisi istrinya agar duduk di kursi penumpang, lalu memakaikan seatbelt. Setelah itu melajukan mobil secepat mungkin menuju ke rumah sakit terdekat. Sabar sayang, Dario tidak tahu kenapa tiba-tiba istrinya kesakitan seperti ini. Tapi yang pasti Dario harus segera sampai ke rumah sakit agar istrinya cepat mendapat penanganan. Begitu sampai di rumah sakit, Dario langsung menggendong istrinya keluar dari mobil. Savannah merintih kesakitan sambil mengalungkan tangan di leher suaminya. Sesampingnya di lobi, tiba-tiba, Mas Dario, ya ampun. Sia menghampiri Dario. Aku cari kemana-mana, ternyata kamu berduaan sama istri kamu. Kesal Sia yang juga baru keluar dari mobil. Sia ke rumah sakit ini ingin menjenguk Arsen, malah bertemu Dario dan Savannah. Dokter, panggil Dario mengabaikan Sia. Tolong istri saya. Mas Dario, aku mau bicara. Sia menahan lengan Dario. Dokter, perut istri saya sakit. Mas Dario, apa-apaan kamu? Kenapa kamu mengabaikanku? Kamu minggir bangsat, kamu gak lihat istriku kesakitan. Seketika Sia terdiam di tempat. Dario langsung menyentak bahu Sia dan masuk ke ruang rawat. Sampai Dario dan Savannah pergi, Sia masih diam. Kamu membentakku demi Savannah. Sia tertawa dengan tangan terkepal kuat dan mata memerah marah sambil menahan tangis.